kalau kalian mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di hari Minggu malam itu, baiklah, akan aku ceritakan. Udah baca bukunya kamu dari halaman berapa sampai halaman berapa? Ayu Indo Harry Potter dulu. Belum setengah sih. Belum sampai setengah. Jadi tuh setiap kali kita baca tuh ada hal-hal yang Bikin greget gitu ya. jadi kita nggak mau lepas bukunya gitu. Oke. Kalau saya senangnya si J.K. Rowling itu dia bisa memanfaatkan mungkin pengalaman dia sehari-hari. Ekspektasinya kalian apa? Nah, itu terjemahan. Harapannya adalah naskahnya bisa seperti naskah aslinya paling tidak, jadi nggak terlalu jauh deviasi terjemahannya. Jadi makanya sebenarnya kadang-kadang alasannya aku tetap baca bahasa Inggris walaupun mungkin udah baca bahasa Indonesia juga karena takut ada kehilangan esensinya gitu. Pertama dia hardworking, inspiratif, dan dia loyal sama readernya. Pertama dia imajinatif, yang kedua dia sosial banget gitu, dari banyak kegiatan sosialnya juga. Oke. Terus yang ketiga yang gampang aja dia cantik. Jadi memang kami menghadapi sistem lelang yang sangat ketat. Setiap negara itu harus menghadapi sistem yang sangat ketat, bahkan kita menawar itu harus pada hari dan jam yang tepat. Kalau nggak akan diterima. Sebelum itu nggak diterima, setelah itu juga nggak diterima. Jadi harus benar-benar mengalihkan gaya J.K. Rowling ke bahasa Indonesia, karena J.K. Rowling itu tadi sudah disebutkan terkenal sangat detail. Kadang-kadang karena penuh detail itu satu kalimat bisa beranak pinak gitu kan. Iya. Bisa beranak ini kapan selesai, kalimat nggak selesai. Dan itu kalau diterjemahkan begitu saja ke bahasa Indonesia kadang-kadang nggak bisa, karena beda kan. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa satu kalimat mungkin hampir satu paragraf. Jadi kalau bahasa Indonesia kita kehilangan. Ini tadi yang ngomong siapa, ini apa gitu. Jadi akhirnya memang ada beberapa kesulitan dalam struktur. Terus kedua ada beberapa hal tentang pengalihan budaya dan istilah dari Inggris. Kalau Harry Potter dia adalah novel fantasi, jadi wajar lah dia kalau terlihat imajinasinya. Tapi begitu dia berpindah ke genre lain, yaitu genre dewasa yang sangat realistis, itu tetap saja imajinasinya sangat hidup gitu. Di sini banyak sekali karakter, seperti Harry Potter sama kan, banyak sekali karakter dan dia bisa melacak ya? Ini ceritanya di sini, jangan sampai jangan sampai satu karakter tiba-tiba dia berbicara dengan gaya atau logat karakter lain. Jadi benar-benar semua sifat, semua karakter itu terjaga. Pendalamannya atau pengamatannya tentang setting dan karakter itu sangat dalam. Intinya adalah yang pertama bahwa ini cerita realis, terjadi di dunia yang realistis. Di zaman sekarang sudah ada internet, kehidupannya juga kehidupan yang bisa kita temuin di sini bahkan. Jadi pokoknya harus siap-siap memasuki dunia yang berbeda sama sekali dengan Harry Potter. Menurut saya sangat-sangat kontekstual dengan Indonesia. Nah, yang menarik adalah gimana si J.K. Rowling dengan kemampuan bahasanya yang sudah terlihat di Harry Potter tetap bisa menceritakan dunia yang seolah-olah biasa-biasa saja, tapi cara dia menceritakan menjadi menarik. J.K. Rowling ingin menulis apa yang memang dia rasakan harus ditulis. Dan menurut saya mengapa dia mengambil tema casual vacancy ini, karena sangat pribadi, sangat dekat dengan sosok J.K. Rowling, karena banyak hal yang bisa dibilang dia ambil dari latar belakang hidupnya. Kalau tidak salah dia menulis Harry Potter tuh ketika dia udah nggak punya pekerjaan, cuma dapat tunjangan sosial dari pemerintah. Jadi memang benar-benar sangat pribadi. Menurut saya mengapa dia memutuskan untuk menulis casual vacancy ini. Tapi kalau sebagai sebuah novel dewasa di Inggris saja dia tercatat sebagai novel terlaris selama 3 tahun ini. Jadi hanya bisa dikalahkan oleh Dan Brown.